kecil, saudara, itu perkara kecil. Anak muda harus belajar hal seperti ini. Maka itu kalau saya keliling kemana saja, saya akan lihat kamar tidur dulu, rapi tidak. Itu penting. Perkara-perkara kecil dalam hidup. Maka kita serius. Hebat Tuhan. Jadi sebelum kita bicara yang lain, bicara tanggung jawab, masuk bicara tanggung jawab. Bagian terakhir. Dan ini yang terjadi di tanah Papua. Kitab Ratapan pasal yang keempat, mulai 1 saya baca. Sungguh pudar emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Saudara lihat firman ini ribuan tahun yang lalu. Dunia sudah meratap kehancuran anak-anak muda. Nanti kita akan lihat bahwa ini anak muda. Emas itu telah berubah. Batu-batu suci itu juga sudah terbuang di pojok tiap jalan. Siapa mereka? Anak-anak muda. Dari mana saya berani berkata? Lihat ayat 2. Siapa mereka? Baca siapa mereka? Anak-anak Sion. Sion itu bicara soal gereja pada zaman perjanjian lama. Jadi anak-anak Tuhan di gereja, anak-anak muda yang tadinya berharga, yang nilainya setimbang dengan emas tua, emas murni. Sungguh sekarang nilai mereka merosot, dianggap apa? Belanga-belanga tanah buatan tukang periuk. Dari emas murni, emas tua jadi bejana tanah, belanga tanah. Merosotnya enggak main. Saya kembali ke kalimat terakhir ayat 1. Ketika emas murni dan batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Orang Papua berkata mata jalan. Saya mau tanya kepada saudara. Biasanya kalau ada orang-orang kumpul di mata-mata jalan, itu orang tua atau orang muda? Orang muda. Pertanyaan berikut. Biasanya kalau anak muda berkumpul di pojok tiap jalan atau di mata jalan, itu malam atau siang? Pasti malam. Yang ketiga, kalau anak-anak muda itu berkumpulnya di mata-mata jalan dan jelas pada malam hari, yang mereka buat kebanyakan negatif atau positif? Dan ini yang terjadi di tanah kita. Inilah anak-anak Aibon yang bertambah banyak jumlah di tanah ini. Dan kita nggak bisa diam melihat ini. Jangan tertawakan mereka. Kenapa? Ratapan 4 dan ratapan 5 memberitahukan kepada kita mengapa ada mereka. Maka itu youth explosion akan punya dampak di tanah ini. Bukan buat ibadah saja. Saya ulang, youth explosion akan punya dampak di tanah ini. Ketika youth explosion tidak hanya membuat ibadah saja. Saya ulangi, tanah ini gak akan tertolong hanya karena nyanyi, khotbah, sembahyang. Catat itu baik-baik. Kenapa mereka terbuang di pojok tiap jalan? Mengapa hidup mereka tadinya mulia, berharga, lalu merosot? Maaf, sudah bukan rahasia lagi. Jangan tersinggung ke orang Papua, tapi ini fakta. Dan gereja juga berani berkata ini, maaf, di mata pendatang, makin hari kondisi anak muda Papua seperti penyakit dan seperti hama. Maaf, jawab iya atau tidak? Anak muda Papua identik dengan kerusuhan, kemabukan, pencurian. Mengapa gereja dia melihat ini? Siang-siang mabok, sudah bukan rahasia lagi. Siang-siang jalan miring-miring, sudah palang jalan mobil dihentikan minta uang. Mengerikan sekali tanah Kristen ini jadi seperti ini. Free sex ada di mana-mana. Ayo kita sadar ini, saudara. Youth explosion, apa yang kamu meletakkan? Kalau kita tidak langsung masuk ke pokok permasalahan tanah ini, percuma kita buat acara apa saja, tidak akan menjawab. Ayat 3. Ini yang terjadi. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Kalau surga membandingkan manusia akhir zaman lebih kejam dari serigala, kita sudah bukan manusia lagi. Saya mau pelajari.
Saudara pasti akan tahu, walaupun saya tidak mempelajari, tapi pasti tahu. Kalau saudara sering nonton TV yang channel National Geographic atau baca buku, majalah tentang binatang, lihat aja. Di dunia ini ada istilah dua, satu binatang buas, dua binatang sadis. Nah, serigala termasuk binatang sadis, bukan binatang buas. Binatang buas itu singa, harimau, dan sejenisnya. Serigala ini tidak termasuk mereka. Apa bedanya sadis dengan buas? Buas itu begini, siapa tahu kalau singa, buaya menerkam mangsanya, mereka pasti langsung mati. Kenapa? Yang pernah lihat itu, mereka menerkam mangsa di mananya dulu, langsung lahir dan langsung mati. Kalau serigala tidak. Serigala itu menyiksa mangsanya dulu, dan buat serigala makin kesakitan mangsanya, makin nikmat mereka makan, sadis. Maka kalau kita lihat serigala mendapat mangsa, nggak langsung mati, disiksa tuh, dibawa lari ke sana kemari, ngeri. Kalau singa, buaya, harimau langsung mati. Tapi binatang sadis ini lebih manusiawi daripada manusia. Tidak ada serigala yang membuang anak, lalu mereka netei anaknya, nggak dibuang. Kenapa Jonas? Mau jalan dulu? Bayangkan saudara, manusia kejam. Mengapa kita mendengar berita ada bayi di dalam kantong kresek, ada bayi di kali, ada bayi di WC umum? Pada dengar itu. Mengapa manusia begitu kejam, lebih sadis dari serigala? Jangan saudara pikirkan ini perkara sepele, ini perkara mengerikan di dunia sekarang. Apa jawabannya? Kita akan lihat. Mengapa sampai ada manusia, ada ibu-ibu nggak mau netai anaknya? Nanti kita akan temukan di ayat pasal yang kelima. Saya lanjut lagi, ayat 4, lihat saudara. Dan ini yang terjadi di Papua. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tapi tak seorang pun yang memberi. Ngeri sekali. Dengarkan kau anak-anak muda. Lagi sekali, youth explosion tidak akan punya arti kalau saya cuma buat ibadah. Kalau saya nggak langsung terjun ke masyarakat mengurus hal-hal seperti ini. Jumlah ayat 4 ini bertambah banyak, bayi-bayi kehausan. Saudara bisa bayangkan kalau bayi sampai gak bisa nangis lagi, habis air matanya, habis suaranya, lalu lidah mereka melekat di langit-langit itu karena haus. Ini dua hal hausnya. Satu haus secara susu, air yang dirindukan. Kedua karena haus kasih sayang. Kata roti gak cuma roti, secara perut mereka memang lapar juga, tapi secara kasih sayang mereka juga lapar. Apa yang gereja mau buat? Bukan kita dirikan panti asuhan, tidak, saya nggak setuju. Karena di Papua ini makin kurang ajar dirikan banyak panti asuhan. Orang ngesek dari kanan, punya anak titipkan aja ke situ, kurang ajar betul. Tahun 90-an, saya mau buka panti asuhan banyak-banyak di Papua. Tapi setelah tahu kasusnya, makin kurang ajar buat panti asuhan. Orang berzina makin banyak, karena mereka tahu ada yang dititipin kok. Maka saya batalkan buat panti asuhan. Saya buat sekolah di tanah ini. Ini belajar tanggung jawab, hal yang kecil-kecil sudah ada, kenapa kita harus buka baru lagi? Ayo kita buat ini, saudara. Ayat 7. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju, lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada marjan, seperti batu nilam rupa mereka. Ini gak bertanggung jawab para pemimpin ini. Tapi anak-anak dibuang. Ayo kita lihat kalimat A9. Sampai begini keadaannya. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Siapa mereka ini? Ayat 10 jawaban. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsa. Mengapa Yeremia bisa meratap seperti ini dan terjadi 100% di generasi kita ayat ini, saudara? Secara logika gak ada wanita segila ini merebus anaknya sendiri lalu dimakan daging. Tapi dengar, zaman bisa terjadi. Hanya karena faktor ekonomi, berapa banyak ibu-ibu jual anak. Indonesia terbesar setelah India. Jual anak untuk makan. Kalau anak itu gak dijual tuh bayi, dengarkan, bukan rahasia lagi. Ibu-ibu jual anak-anak perempuannya jadi pelacur untuk makan. Dengar tidak itu?
Pernah tahu itu? Ada firman ini ribuan tahun yang lalu. Mengerikan sekali. Dan terjadi di generasi kita. Maka itu youth explosion gak akan ada artinya.